Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Pandora Stotomuji, saya dari PT IK7D. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali dari yang sudah dipelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mata kuliah e-commerce. Pertemuan 9 materinya pembelian domain dan hosting. Nah, sebelum ke pembeliannya, apa sih domain itu? Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses sebuah website atau alamat nama sebuah website. Contohnya di sini ada Dupan Allshop nih. Ini contoh misalnya domain saya. Nah, ini sebagai subdomain, ini domain. Dan kalau misalnya teman-teman melihat misalnya kuningan ataupun itu adalah salah satu subdirectory. Lanjut ya ke fungsi domain, yaitu untuk mempermudah pengunjung menemukan website milik kita. Nah, yang kedua, meningkatkan branding online. Jadi untuk mengenalkan sebuah produk kita di dunia online atau melalui website. Selanjutnya ke proses pembelian domain. Nah, yang pertama, tentukan nama domain. Dan saya sudah tentukan. Pilih ya nama yang mudah diingat sesuai dengan bisnis atau tujuan website yang akan kita buat. Cek ketersediaan domain. Cek dulu ketersediaan domainnya, apakah domain tersebut sudah ada yang digunakan atau belum. Selanjutnya pilih ekstensi domain. Jadi ekstensi domain di sini ada beberapa, yaitu .com, .id, .rg, .site, .space, dan lainnya. Lalu kita beli domain, registrasi domain melalui penyedia layanan domain. Seperti saya gunakan domain web. Video pembeliannya saya sudah buatkan di video yang satunya lagi. Panjangan domain. Domain perlu diperpanjang setiap tahunnya. Tidak harus. Selanjutnya, pengertian daripada hosting. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file, data, dan konten website yang dapat diakses di internet. Hosting juga menyimpan sebuah file PHP, gambar, JavaScript, CSS, dan lainnya. Atau data-data lainnya. Nah, fungsi hosting menyimpan data website, menyediakan akses 24/7 ke website. Selanjutnya, proses pembelian hosting. Pilih jenis hosting. Misalnya kita di Niaga Host, pilih jenis hosting. Ada juga yang langsung satu paket, misalnya kita beli hosting sudah dapat 3 domain dari .com, site, dan space. Nah, ini pertama pilih jenis hosting. Saya hosting um, hosting IPS, cloud hosting, atau dedicated server. Yang kedua, tentukan kapasitas yang kita butuhkan berdasarkan ukuran website dan jumlah pengunjung. Hati-hati teman-teman, nanti jika pengunjung hosting kita sedikit kapasitasnya, jumlah traffic pengunjungnya banyak, itu akan terjadi load, yang dimana website tersebut uh, jadi blank, tidak. Yang kedua, tentukan
Yang ketiga, bandingkan penyediaan hosting, perhatikan kecepatan, time, dan layanan pelanggan. Yang keempat, beli paket hosting, pilih paket sesuai kebutuhan website teman-teman. Kelima, integrasi dengan domain. Hubungkan domain dengan hosting melalui penuturan DNS. Kalau sudah atau membeli di rumah web ataupun di penyedia hostingnya, kadang-kadang ada, jadi udah include setiap aturan itu. Ini tips memilih domain dan hosting. Pilih nama pendek, relevan, dan mudah diingat. Hindari penggunaan angka atau tanda hubung jika tidak diperlukan. Jadi agar pengunjung itu tidak kesulitan gitu dalam menulis nama kita. Selanjutnya hosting. Prioritaskan penyedia dengan kecepatan tinggi dan keamanan yang ekstra. Kedua, pastikan memiliki layanan pelanggan yang responsif. Selanjutnya di pertemuan 10, cara install WordPress, plugin, dan tema. Untuk cara install WordPress, plugin, dan tema, sebetulnya saya sudah buatkan videonya, video satunya lagi, sudah apa? Untuk pengertiannya WordPress adalah platform CMS atau content management system yang digunakan untuk membuat dan mengelola website. Keunggulan WordPress yang pertama, mudah digunakan tanpa perlu kemampuan coding. Yang kedua, didukung banyak plugin dan tema gratis dan open source. Selanjutnya, cara install WordPress manual. Untuk WordPress dari WordPress plugin, upload ke hosting, gunakan file manager atau PV untuk menggunakan file server, buat database, sesi panel, buat database baru, dan sebagainya. Kredensialnya, konfigurasi instalasi, domain, dan browser. Ikuti wizard instalasi. Masukkan nama database, username, dan password. Selesai instalasi, masukkan informasi website atau judul, admin, username, password, dan nah, untuk di install cara saya di video itu kita dari proses pembelian hosting dan domain di rumah web, nantinya kita akan diarahkan ke bagian hosting, lalu ke manage. Selanjutnya setelah ke manage itu kita langsung ke login si panel. Nah, misalnya untuk kita tinggal install plugin yang akan kita butuhkan. Saya tersebut sudah jelaskan pertama ke si panel dari cari fitur seperti serverless atau investigasi. Pilih WordPress, klik icon WordPress di menu auto install. Isi detail instalasi, pilih domain yang sudah ada, lalu masukkan subdirectory, masukkan judul website kita dan buat admin akun. Jadi buatkan sandi dan passwordnya. Lalu kita tunggu proses sampai selesai dan website WordPress ya digunakan. Selanjutnya, untuk install plugin di WordPress, plugin tidak seperti WordPress, akses melalui web domain.top atau web admin, pilih plugin, lalu add new, cari plugin yang diinginkan di kolom pencarian.
Misalnya kita eh, bagian aksesnya spam, itu bisa kita aktifkan atau kita install. Nantinya akan menambahkan plugin-plugin yang ada. Install plugin, klik tombol install now, lalu klik aktif, lalu atau untuk ini bisa kita upload plugin. Jika plugin berbentuk zip, pilih upload plugin, unggah file dan aktifkan. Cara install tema di WordPress. Login ke dashboard WordPress melalui your domain laptop atau WP admin yang terdapat di atas. Nah, pilih arrange, lalu ke tema, klik add new untuk mencari tema baru. Kita cari, usahakan tema tersebut yang gratis lah, supaya nanti pada saat proses editing jadi tidak memperbiaya lagi, tidak harus beli. Install tema. Setelah kita menemukan tema yang kita gunakan, install tema. Klik tombol install pada tema yang dipilih. Klik aktif mengaktifkan tema tersebut. Lalu upload tema. Nah, upload tema ini bisa kita cari di YouTube, tema gratis, dan dari Google ataupun dari lainnya bisa kita cipta. Lalu kita upload, enggak, lalu kita upload. Selanjutnya di pertemuan 11 kita materi kita desain produk dan membuat deskripsi produk untuk website. Apa itu desain produk? Desain produk adalah proses untuk menciptakan tampilan dan fitur produk yang menarik dan fungsional untuk pelanggan. Desain produk ini kita menciptakan tampilan dan fitur produk yang memungkinkan semenarik mungkin dan fungsinya untuk pelanggan. Tujuan desain produk yang pertama menarik perhatian pelanggan. Yang kedua mencerminkan kualitas dan branding perusahaan. Jadi produk yang kita desain ini mencerminkan kualitas yang bagus dan branding di perusahaan. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan pelanggan. Selanjutnya kita ke langkah-langkah desain produk. Yang pertama riset pasar. Kita pelajari dulu kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua analisis kompetitor untuk mencari keunikan produk yang tentu tadi. Yang kedua konsep desain, kan gaya visual yang sesuai minimal. Ini gaya dari desain produk dari website. Diusahakan minimal modern. Pilih warna font dan elemen grafis yang konsisten dengan branding kita. Jadi untuk pemilihan font, untuk pemilihan warna, itu kita berusaha. Jadi semirip mungkin dengan brand dan website-nya. Ketiga prototype produk. Buat sketsa atau mock-up. Yang kedua, uji coba desain dengan tim atau pelanggan. Yang keempat, optimalkan website. Pastikan website responsif dan menarik semua perangkat. Jadi kadang-kala ada website ini kita di apa namanya di HP atau handphone. Jadi si desain ini itu tidak apa responsif, dalam artian apa? Jadi di dalam apapun tampilannya seperti di komputer atau laptop. Jadi sorry untuk temanya dari sesuaikan dari cari yang responsif. Selanjutnya
Kita ke posting ke yang produk. Nah, produk adalah penjelasan tertulis fitur, manfaat, atau keunggulan produk yang ditampilkan di website. Tujuannya yaitu membantu pelanggan memahami produk. Kedua, meningkatkan kepercayaan dan minat beli, meningkatkan SEO untuk pencarian pembeli. Nah, elemen penting dalam deskripsi produk. Judul yang menarik. Kita usahakan buat judul singkat, relevan. Contohnya, barang yang bagus atau eh, rumah meja katun premium ataupun kaos distro murah. Salah satu judul menurut saya singkat dan cukup menarik yang minat pembeli. Yang kedua, fitur utama, jelaskan spesifikasi produk, bahan, ukuran, warna, dan itu kita jelaskan dari mulai bahannya apa, ukuran warnanya, dan juga manfaat produk. Dan bagaimana produk dapat membantu pelanggan. Bisa pakai lembut yang nyaman dipakai sepanjang hari. Jadi kain ini tidak apa, membuat kita berkapal. Berkapal call to action, CTA. Bukan kejaran untuk membeli seperti pesan sekarang, diskon 10%. Selanjutnya, gambar berkualitas tinggi. Sertakan foto produk. Kita upload itu dari berbagai sudut dengan kecanggihan. Baik, jadi gambar yang kita itu berkualitas tinggi. Jadi untuk menarik, kita untuk tips mendesain dan menulis deskripsi. Pertama, desain produk. Fokus pada keunikan dan kualitas. Gunakan warna yang menarik, perhatian tanpa berlebihan. Deskripsi produk. Gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami bagi pengunjung. Sertakan kata kunci yang relevan untuk SEO. Jadi kuncinya itu selain kita cari website-nya, ya juga harus melihat kunci yang relevan dan produk atau dari website kita itu. Jadi ada gitu di tampilan baik-baik yang pertama. Gunakan bullet point untuk contoh deskripsi produk. Judul kemeja katun premium, nyaman dan stylish. Deskripsi bahan 100% katun berbalut tinggi, ukuran tersedia S, M, L, dan XL. Tersedia dalam warna putih, biru, hitam, atau warna lainnya. Manfaatnya dipakai sekali kali, cocok pamal sampai CTA. Pesan sekarang dan pakai diskon 5% hingga akhir bulan. Kemeja murah, diskon 15% hingga akhir bulan. Terus salah satu selanjutnya di pertemuan 12 acara upload produk di CMS. Apa itu CMS? CMS konten manajemen system adalah platform untuk mengelola konten website, menanggapi contoh WordPress di e-commerce. Keunggulan CMS untuk e-commerce mudah digunakan untuk mengupload produk dengan fitur tambahan seperti kategori, harga, dan deskripsi. Nah, persiapan sebelum upload produk bisa kita lihat. Pertama, nama produk, spesifikasi produk, harga, foto, stok, dan SKU. Ini sangat penting. Yang kedua, kategori produk.
tentukan kategori atau tag yang sesuai untuk memudahkan pencarian. Ini berhubungan dengan SEO. Format gambar, gunakan format JPG atau PNG. Pastikan ukuran file tidak terlalu besar dan cepat. Jadi MB-nya itu jangan terlalu besar. Pada saat pengunjung uh, itu tidak terlalu besar karena bisa cara upload produk di CMS Anda seperti job domain, admin, WordPress. Pilih produk atau menu produk atau items dashboard. Klik add new product. Isi data produk, nama produk, masukkan nama yang jelas dan menarik, deskripsi jelaskan fitur, manfaat dan spesifikasi produk, detail mungkin kalau bisa. Harga, masukkan harga dengan normal dan diskon jika ada. Untuk gambar, upload gambar utama di galeri tambahan. Nah, yang keempat, atur kategori dan tag. Jadi, pilih kategori dan tambahkan tag yang relevan. Yang kelima, publish produk. Klik tombol publish atau save. Untuk perapikannya, gunakan format yang seragam untuk semua deskripsi, bullet points, paragraf. Bisa apakah gambar terlihat jelas dan proporsional di semua perangkat. Jadi terlihat responsif. Fitur urutan produk. Fitur sort by untuk mengatur produk berdasarkan popularitas, harga, atau cek SEO produk. Pastikan nama dan deskripsi produk mengandung kata kunci yang relevan. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan. Di samping pengunjung ini mencari website, jadi kita akan namanya muncul. Selanjutnya, tes tampilan website juga halaman produk di desktop mobile, pastikan tampilannya. Tips upload dan merapikan produk, letakkan judul yang informatif, sampai dan nyaman dan lama. Kaos distro murah. Tambahkan detail produk ya, informasi bahan, ukuran, garansi, dan lain-lainnya. Optimalkan foto produk. Tambahkan foto dari berbagai sudut yang kualitasnya paling terbaik. Kita aplikasi mudah kategori produk dengan baik agar mudah ditemukan. Nah, ini contoh perapihan atau penggunaan website. Tadi di sini ini tuh sebagai logonya dari AGS. AGS ini dari Desa Timbang. Nah, ini ketika kita mengklik ini otomatis masuk langsung ke WA si pemilik UMKM ini. Di produk UMKM AGS ini menyediakan segala olahan berbumbu, dodol dulu, bebek, ini sekian presentasi paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan di situ. Bila ikut hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.